Penyampaian visi misi sekolah SD Negeri 178 Maluku Tengah. Bapak Ibu para Dewan Guru yang saya hormati, marilah kita sama-sama menjadikan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua boleh berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu para Dewan Guru yang saya hormati, pada minta waktu untuk saya hari ini di SD Negeri 178 Maluku Tengah oleh saya sendiri sebagai kepala sekolah, yang mana Bapak Ibu telah menyediakan waktu kepada saya untuk menyampaikan visi-visi sekolah yang telah kita susun secara bersama. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati, untuk apa kepala sekolah melaksanakan presentasi visi dan misi sekolah? Presentasi yang saya lakukan di hari ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah kami yang pertama untuk memenuhi tugas PNM observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pejabat menilai. Mungkin kalau Bapak Ibu itu dinilai oleh kepala sekolah saya sendiri melakukan observasi di kelas, sedangkan bagi kepala sekolah itu dinilai oleh atasan penilai kita. Kebetulan atasan pejabat penilai kita di Kecamatan Serang Utara Barat adalah Bapak Ibrahim Masih. Terima kasih Bapak telah memberikan arahan motivasi kepada saya sehingga pada pagi hari ini saya dapat melaksanakan presentasi misi, visi dan misi sekolah SD Negeri 178 Maluku Tengah. Sebelum kita lanjutkan kepada visi dan misi, saya akan menjelaskan sedikit kita sama persepsi, karena ada banyak persepsi tentang apa itu visi dan apa itu misi. Di hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama tentang persepsi kita yang menyatakan apa itu visi dan apa itu misi secara umum. Di sini saya menjelaskan visi dan misi sekolah secara umum, yaitu yang dimaksud dengan visi, yaitu visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin dicapai. Visi, kalau mau dilihat, visi itu merupakan suatu impian, merupakan suatu angan-angan, suatu cita-cita yang harus kita capai dalam proses kita ke depan, yaitu cita-cita yang digambarkan itu menuju ke arah yang lebih baik. Jadi visi merupakan cita-cita atau gambaran umum dan masa depan yang dicapai. Sedangkan misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang dilakukan untuk menyempurnakan visi dalam bentuk tugas, komitmen, dan rencana aksi yang dijadikan sebagai arah untuk terwujudnya visi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tadi visi merupakan cita-cita atau gambaran umum masa depan yang ingin kita capai, untuk kegiatan capaian visi itu dia berada pada misi kita. Jadi misi ini merupakan jembatan untuk menuju visi. Jadi apa yang kita cita-citakan, langkah-langkah praktis apa yang kita sebagai guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu berusaha, langkah apa yang praktis yang kita berusaha untuk mencapai visi yang telah kita susun secara bersama-sama, yaitu masa depan yang ingin kita capai. Masa depan yang ingin kita capai seperti apa itu ibarat jalannya ada pada misi, yaitu langkah-langkah yang tepat. Apa yang harus kita laksanakan? Jalannya ada pada misi. Ibarat misi itu merupakan jembatan penyederhanaan untuk menuju visi kita. Selanjutnya Bapak Ibu,
kita masuk kepada tadi kita mungkin sudah sama-sama menyatukan persepsi kita tentang visi secara visi dan misi secara umum. Sekarang kita masuk kepada apa itu visi dan misi sekolah. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Jadi visi itu merupakan gambaran siswa di masa depan. Kenapa kita angkat siswa? Karena tujuan kita, visi kita yang kita ingin capaikan di sekolah itu yaitu kita angkat profil anak. Tujuan apa yang kita lakukan semata-mata untuk keberhasilan anak ke depan. Makanya visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi yang tadi sudah dijelaskan bahwa visi itu merupakan jembatan untuk menuju ke misi, itu merupakan jembatan untuk menuju kepada visi. Jadi apa yang kita rencanakan di visi itu terlaksananya itu melalui misi sekolah yang telah kita susun, itu langkah-langkah strategis yang kita susun itu menuju ke pencapaian visi tadi. Tujuan dari visi tadi itu akan tergerak pada misi sekolah. Jadi visi misi sekolah itu merupakan komponen penting dalam membantu arah dan tujuan satuan pendidikan. Jadi terlaksananya visi itu jembatannya ada pada misi. Jadi visi yang kita selesaikan bersama terlaksananya itu ada pada misi. Jadi langkah-langkah apa yang bagus yang kita buat yang akan kita lakukan, kita sebagai saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu merancang langkah-langkah yang strategis yang bagaimana sehingga visi kita dapat tercapai, yang tentunya untuk keberhasilan masa depan siswa. Jadi itu yang merupakan tujuan maksud dari visi misi satuan pendidikan. Selanjutnya, apakah visi misi sekolah itu penting? Visi misi sekolah itu sangat penting Bapak Ibu. Penting yang pertama yaitu mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Mengarahkan, memberi arah yang kita akan capai. Misalnya kita mau ke Ambon, berarti sudah tahu visi kita mau ke Ambon, berarti kita sudah tahu karena tujuan kita itu ke Ambon. Jalan apa yang kita tempuh supaya cepat sampai ke Ambon. Itu maksudnya memberi arah kepada kita. Jadi kita sudah tahu kompas kita itu untuk menjalankan suatu sebuah pendidikan, itu kompas kita itu adalah tertera pada misi. Jadi terlaksananya itu ada pada kompas kita itu adalah pada visi. Sedangkan untuk terlaksananya itu ada pada misi sekolah. Jadi pentingnya visi dan misi sekolah yang pertama mengarahkan, memberi arah yang jelas bagi warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pentingnya yang kedua, misi dan visi mempunyai peranan penting yang kedua yaitu meningkatkan. Dengan visi-misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak visi-misi yang saya sampaikan? Kira-kira dari tadi yang saya sudah sampaikan banyak itu apa yang Bapak Ibu sudah peroleh? Ibu Min, kira-kira apa yang sudah Ibu Min peroleh? Oh, Ibu Min ini. Pakai itu. Iya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Apa sih yang Bapak Ibu peroleh setelah menyimak visi dan misi yang saya sampaikan? Ya Ibu, mendengar apa yang Ibu sampaikan, berarti ini Katong sebagai para guru untuk tetap
memberikan arah kepada anak-anak. Katong juga harus mempersiapkan katong punya diri. Iya, dari apa yang Ibu sampaikan, kita sudah tahu bahwa visi itu adalah sebuah mimpi. Jadi dalam hal ini kita harus bermimpi. Dan mimpi itu kita harus wujudkan. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan. Berarti dari apa yang saya katakan ini sudah tahu ya, sudah tahu adalah misi itu bagaimana. Oh, sudah tahu. Mungkin ada yang lain lagi setelah apa yang telah saya sampaikan, kira-kira apa yang tadi yang saya sudah jelaskan, kira-kira apa yang Bapak Ibu peroleh yang itu Mas Benar, ada apa yang selama saya jelaskan dan misi apa yang sudah saya pahami tentang apa visi dan apa yang dapat pengalaman apa yang Bapak Ibu sudah peroleh, kira-kira pengalaman yang peroleh dari visi dan misi ini setelah ada penjelasan. Ya, terima kasih Bu. Kami mendengar setia apa visi misi yang disampaikan oleh tadi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, jadi setelah kami mendengar ini bahwa baru kita juga bisa mengerti bahwa sebenarnya kita lakukan mengimplementasikan visi tadi lewat misi. Jadi kalau Ibu tidak terangkan juga kadang kita kurang mengerti. Yang jelas bahwa misi itu jembatan untuk melakukan visi. Jadi yang seperti teman tadi bilang bahwa itu kita mimpi yang sudah kita buat dan bagaimana caranya kita mencapai misi tadi. Nah, jadi misi itu merupakan jembatan untuk kita melaksanakan sebuah kegiatan yang harus ditempuh. Mas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang telah saya sampaikan tentang visi dan misi di hari ini, Bapak Ibu telah pahami. Dari apa yang telah Bapak Ibu sampaikan kepada saya merasa bahwa Bapak Ibu sudah pahami tentang apa itu visi, apa itu misi. Untuk itu visi dan misi yang telah kita susun secara bersama-sama, jika bisa terwujud, pasti harus ada kerjasama antara kepala sekolah, guru dan seluruh stakeholder yang ada di SD Negeri 100. Lalu dari apa yang telah saya sudah sampaikan tadi, ada sedikit kesan buat Bapak Ibu bahwa kita tidak boleh hanya bermimpi, tetapi kita harus bangun. Kesan saya itu kita tidak boleh hanya bermimpi, tetapi kita harus bangun dari mimpi. Karena visi itu adalah mimpi yang bukan hanya dibaca dan dipelajari, tetapi harus diwujudkan. Diwujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari, diwujudkan dalam proses pembelajaran siswa di kelas, diwujudkan dalam implementasi perbuatan siswa di luar kelas, dan kegiatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mempresentasikan visi dan misi sekolah kita SD Negeri 178 Maluku Tengah. Saya mengajak kita semua untuk bekerja dengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan impian kita, yaitu visi dan misi sekolah yang telah kita susun bersama. Karena terlaksananya visi dan misi sekolah yang telah kita susun bersama itu harus ada kerjasama antara kepala sekolah, guru dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang dari saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai manusia punya banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya. Terima kasih.
ekstrakurikuler apa yang belum kita laksanakan itu mungkin bisa. Perempuan. Terima kasih untuk ibu kepala sekolah dan teman-teman guru. Di sini mungkin saya hanya menambahkan sedikit untuk ekstrakurikuler di sekolah. Kalau bisa untuk semua guru atau PR kita semua mesti kita lebih memperhatikan lagi dari bawah. Wah, ini anak-anak ini bakatnya di mana? Karena ini memang sudah terlihat di visi-misinya kita. Selain memang akhlak memang paling utama yang harus kita lihat atau yang harus kita contohkan untuk anak-anak didiknya kita ini. Tapi yang harus kita garisbawahi itu anak-anak pembakat itu kita harus lihat betul-betul. Dan walaupun kalau belum ada guru-guru yang kayak seni apa itu, tapi mesti kita guru-guru harus melihat lagi bagaimana anak-anak ini gimana supaya dari jenjang SD ini mereka sudah ada arahnya mereka ini jangan hanya pikir saja mau sekolah tapi harus ada arah dan tujuannya mereka. Kata saya di sini berarti saya ke depan harus lebih memperdalam lagi di ini. Misalnya makanya menari atau melukis Udah. dan kalau bisa mengkali ada kayak kalau ada kesulitan dana jadi kayak alat-alat Ukulele. kesenian apa saja mau melukis atau menari. Oh ibu ya terima kasih bapak ibu guru saya sampaikan saja. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana visi dan misinya kita sebagaimana yang kita terapkan atau kita bahas hari ini. Oke. Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan masukannya untuk pengembangan bakat. Kita di sekolah kan sudah diajarkan banyak dari siswa kelas 1 sudah diajarkan menari, kan kita sudah bisa lihat bakat anak ada di situ. Untuk lebih memperdalam bakat penggalian bakat anak itu harus ada kegiatan ekstra lah. Mungkin nanti kita akan usahakan ada di sini kan ada agama orang Bali, pastinya ada budaya Bali. Anak Bali itu kan pintar menari. Mungkin untuk meningkatkan bakat mereka kita bisa panggil kan pasti kan ada kerjasama dengan orang tua. Jadi kita bisa kerjasama dengan orang tua supaya bisa memberikan les privat untuk mereka di 2 jam sekolah, bisa menari supaya lebih dalam apa yang bakat mereka yang mereka bisa lakukan. Ya, ada lagi? Ibu saya tambahkan sedikit aja. Biar perlu itu lagi. Ini gini. Hal konkret yang harus kita lakukan. Kemudian ini literasi digital anak-anak belajar menggunakan berbasis Android. Anak-anak diajarkan bagaimana mengakses laptop. Ini sudah diajarkan oleh guru. Ini kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan dan ada bakti sosial juga yang dijalankan oleh ada kegiatan pramuka. Selanjutnya jadi ini apa-apa yang belum dilaksanakan di sekolah. Menurut Bapak Ibu, dari apa yang saya paparkan tadi, mulai dari penjelasan tentang visi dan misi secara umum, kemudian visi dan misi satuan pendidikan, sampai dengan visi misi sekolah yang tadi saya sudah jelaskan itu, kira-kira menurut Bapak Ibu, contoh tindakan konkret apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung tujuan visi dan misi sekolah. Yang tadi sudah dijalankan tadi, kira-kira apa yang perlu lagi dijalankan di sekolah ini ya. Ya, terima kasih. Ini kita mau sampaikan
setelah kita mendengar tentang penjelasan Ibu kepala sekolah tentang visi misi sudah kita bersama dengan tadi, dan oleh karena itu secara konkret apa yang harus kita lakukan. Pertama yang tadi bahwa akhlak dan mulia itu berarti kita harus sebagai guru harus memberikan sebuah kegiatan konkret yang harus anak-anak lakukan. Misalnya contoh beribadah atau kegiatan konkret yang harus disampaikan, dan itu harus ditegaskan oleh guru. Seperti kemarin saya katakan dalam guru agama itu, dan Malifas juga punya peran penting untuk memberikan kesempatan buat anak-anak itu beribadah, dan kita harus melakukan tindakan-tindakan yang konkret buat mereka supaya mereka bisa melakukan akhlak itu, memberikan visi misi kita yang pertama untuk berakhlak, dan itu harus diwujudkan. Dengan demikian juga kita guru-guru harus punya peran penting selain daripada orang tua, tapi kita juga punya mendukung mereka, mendukung orang tua untuk mengajarkan anak-anak dengan supaya mereka itu rajin beribadah, supaya mereka takwa pada Tuhan, yaitu dengan cara beribadah, melakukan ibadah-ibadah hari-harian itu yang harus ditegaskan oleh para guru. Maka barangkali itu sebentar saya. Terima kasih yang tadi sudah disampaikan untuk masalah tindakan konkret mengenai bertakwa. Dan tak mendekat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan cara menjalankan ibadah masing-masing. Jadi selain pelaksanaannya di sekolah, penekanannya di sekolah untuk taat beribadah, lalu pada saat pembelajaran proses pembelajaran agama sudah diajarkan bagaimana caranya, sudah dilakukan di sekolah, tata cara beribadah itu yang bagaimana sudah dilakukan, tetapi harus ada pemantauan juga di luar sekolah ya. Itu menurut Bapak Nus ya, ada pemantauan juga di luar, di rumah, kegiatan ibadah di rumah, apa yang dilaksanakan kayak di muslim, di guru-guru ngaji, apakah anak-anak setiap hari ngaji keseng, harus itu dilihat, dipantau. Kemudian untuk ibadah minggu di gereja, ada anak-anak itu yang rajin ke gereja, itu perlu dipantau oleh kita guru. Begitu. Lalu kemudian untuk agama Hindu juga, nanti ada, walaupun di sekolah ini tidak ada guru yang beragama Hindu, tapi kan ada guru lesnya, ada guru privatnya yang memberikan pendidikan agama di luar sekolah. Itu kan bisa kerjasama dengan mereka untuk memantau kegiatan beribadah mereka di pura. Itu maksudnya. Itu yang perlu tindakan konkret yang harus kita lakukan, harus dilakukan. Kemudian ada lagi kira-kira apa yang belum terlaksana di sekolah ini, mungkin Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Apa yang telah disampaikan dipaparkan oleh Ibu tadi menyangkut dengan akhlak dan mulia yang telah disebutkan. Saya di sini saya menyatakan bahwa saya bangga dengan pluralisme kita yang ada di SD 1 Maluku ini atau di 108 ini, karena yang kita lakukan sebetulnya ini kita sudah lakukan. Maksudnya di muslim itu ada guru-guru mengaji yang sudah mengajarkan anak-anak itu mengaji setiap sore. Hanya belum terrealisasi secara utuh ketika kita di sekolah ibu sebagai guru tidak memberikan masukan atau sebuah tekanan kepada siswa untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa. Itu hanya belum ada. Sementara di Hindu itu privat mereka disebut dengan sekolah minggu, itu sudah ada. Kemudian di Kristen ada tunas untuk kepada Injil, itu juga kan. Lalu tidak hanya yang konkret yang perlu kita lakukan adalah bukan saja guru agama, tetapi kita mempunyai peran penting dalam mendukung, dan kita punya anak didik di setiap kita punya jenjang. Tidak punya visi dan misi, atau punya visi dan misi tapi tidak jelas kira-kira apa yang akan terjadi. Mungkin masing-masing menyampaikan pendapatnya, dimulai dari Bapak Mus dan Beliau mungkin bisa menyampaikan pendapat. Ya, terima kasih. Itu apa yang
awal saja untuk bertanya tentang apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Ya, setelah kita bersama mendengar arahan ibu tadi, berarti visi dan misi itu sangat penting untuk penyelenggara sekolah ini. Sekolah ini tidak bisa berjalan kalau tidak visi dan misi itu tidak jelas. Kalau visi dan misi itu tidak jelas, seperti kita juga punya tujuan sekolah sana tidak jelas. Nah, dengan demikian kita rasa bahwa visi dan misi sangat penting untuk sekolah ini. Barangkali itu jelas untuk. Terima kasih Bapak Nus. Berikan aplaus untuk Bapak Nus. Ya, menurut Bapak Nus bahwa apabila sekolah ini tidak punya visi dan misi, berarti sekolah ini tidak akan berjalan dengan baik. Tanpa visi dan misi yang jelas, maka sekolah ini mau dibawa kemana? Jadi yang apabila visi dan misi tidak jelas, berarti masa depan anak-anak juga pasti tidak jelas. Jadi dalam proses pembelajaran juga jelas masih tidak akan jelas. Jadi apabila visi dan misi di sebuah sekolah tidak jelas, maka sekolah ini akan dibawa kemana? Itu apa yang disampaikan oleh Lulus. Kira-kira ada yang lain lagi bisa disampaikan? Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Dosen yang sudah membawakan kita ke pembahasan tentang visi dan misi. Karena menurut pendapat saya ini sangat relevan dengan apa yang telah disampaikan Ibu bagi kami. Dengan tujuan atau visi dan misi yang disampaikan itu merupakan cita-cita kita yang harus dipertahankan untuk bisa menjawab tantangan ke depan. Saya bersyukur bahwa Ibu kami semua, memimpin kami semua untuk bersama mencetuskan visi dan misi yang telah disampaikan. Ini berarti sebuah juga kami saya melihat bahwa sebetulnya visi dan misi itu merupakan tujuan akhir dari sebuah lembaga pendidikan. Karena kalau sebuah lembaga pendidikan tidak mempunyai visi dan misi, bagaikan anak ayam kehilangan induk. Artinya semua yang kita lakukan ini akan mubazir kalau tidak mempunyai visi dan misi. Dan kami pada Dewan Guru sangat mendukung apa yang telah kita sepakati bersama dengan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama, dengan ada tujuan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah sesuai dengan apa yang telah kita jalani bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu dengan pengertian-pengertian yang telah kita jalani bersama itu merupakan inspirasi bagi kita sebagai Dewan Guru, semua stakeholder yang ada di dalam SDN 108 ini untuk bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan visi dan misi kita. Lebih dan kurangnya, mari kita melangkah sesuai dengan kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bapak Rizal. Terima kasih atas kita sampaikan. Apabila di sekolah ini tidak punya visi dan misi yang jelas, maka ibarat anak ayam kehilangan induk. Biasa anak ayam kalau induknya tidak ada itu berkeliaran kemana-mana, tidak tahu tujuannya kemana. Ibarat perdebatan mengatakan bahwa apabila tidak ada sekolah tidak mempunyai visi dan misi yang jelas, ibaratnya seperti perahu tanpa nakoda, tidak mengarah. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan? Mungkin itu saja. Kita terima kasih bapak-bapak yang telah memberikan tanggapannya, memberikan pemikiran yang bagus kepada saya tentang apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Setelah saya menjelaskan tentang visi misi secara umum, sekarang kita masuk pada visi
kita sudah rancang bersama itu akan saya garis bawahi ada 4: bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi, berzakat, berteknologi. Visi dan misi SD Negeri 178 Maluku Tengah. Yang pertama saya menjelaskan tentang bertakwa, berakhlak, berprestasi, dan zakat, berteknologi. Bertakwa itu tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita bertakwa kepada Yang Tuhan Yang Maha Esa itu berarti dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Lalu kita bersyukur bahwa alhamdulillah kita di sekolah ini terdapat beberapa agama. Ada 3 komponen agama, yaitu agama Islam, Kristen, dan Hindu. Alhamdulillah visi kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini telah terlaksana. Kita walaupun ada 3 komponen, kita saling menghargai, kita memberikan kesempatan kepada masing-masing agama untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan ilmunya. Kita telah duduk bersama-sama dari semua ketiga golongan di sini. Untuk agama Kristen itu ada 2. Untuk agama Islam kebetulan alhamdulillah kita sudah punya 1 tenaga guru P3K untuk pendidikan untuk guru agama Islam sudah ada. Agama Hindu walaupun tidak ada guru mata pelajaran agama Hindu, tapi ada orang tua masyarakat yang bisa membantu untuk proses pembelajaran agama Hindu di sekolah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita tetap hidup dan toleransi walaupun di wilayah SD Negeri 178 itu terdiri dari 3 komunitas agama, terdiri dari beragam suku dan budaya yang ada, tetapi kita masih tetap hidup menjaga toleransi beragama kita. Kemudian berakhlak. Berakhlak itu berarti kita melakukan dengan perbuatan. Implementasinya, implementasi dari bertakwa tadi itu berarti bertakwa melakukan. Ya apa? Berakhlak itu melakukan. Jadi berakhlak yaitu mengimplementasikan penerapan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 6 karakter profil pelajar Pancasila itu yang ada. Biasa disampaikan di kelas itu ada lagu yang dinyanyikan apa tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, jaga iman dan bertakwa, patuh pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan sejahtera. Mungkin kita bisa nyanyi bersama-sama.